Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Aku berkata, Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Tertulis dalam kitab Mazmur 32 ayat 5, kata kunci renungan pada malam ini adalah, daun-daun berdebu. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, berbahagialah manusia, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Terambil dari kitab Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, pengakuan dosa memberi jalan untuk cahaya pengampunan Allah. Mari kita mulai renungan malam kita. Pohon karet yang saya beli untuk istri saya Dorothy, menambah sentuhan kehidupan di rumah kami. Namun, suatu pagi mendadak daun-daunnya layu. Saya pun menjadi bertanya-tanya apa gerangan yang sedang terjadi. Ketika saya pulang untuk makan siang, pohon itu telah betul-betul berubah. Pohon itu menjadi seindah saat saya membawanya pulang dari toko. Daun-daunnya sudah segar lagi. Ketika saya bertanya kepada Dorothy mengenai hal itu, ia mengatakan bahwa ia membaca petunjuk rumah tangga tentang cara menjaga pohon agar tetap terlihat segar. Bacaan itu menyatakan bahwa debu yang menumpuk di atas daun sebenarnya dapat menghalangi cahaya mengenai permukaannya. Jadi kita perlu membersihkan debu itu secara teratur. Dorothy telah melakukan hal itu dan hasilnya sangat menakjubkan. Pada saat kita hidup di dunia ini, partikel-partikel dosa yang kecil dapat tumbuh di dalam hidup kita.
kebencian, kata-kata tajam, pikiran yang tidak murni, sikap egois, semuanya itu membahayakan daya tahan kerohanian kita. Jika hal-hal itu tidak segera diakui, mereka akan mulai membentuk lapisan debu yang menghalangi kita untuk mengalami cahaya anugerah Allah di dalam hati kita. Orang-orang di sekitar kita akan merasakan ada sesuatu yang janggal. Jika tumpukan dosa yang tak diakui telah menumpuk dalam jiwa Anda, berlakulah seperti Daud, akuilah dosa-dosa itu di hadapan Allah. Bersihkanlah daun-daun berdebu dalam hidup Anda, dan sekali lagi nikmatilah cahaya kemuliaan kasih Allah. Mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mazmur 32 ayat 5 berkata, "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Dosa adalah karakter mendasar iblis. Padanya tidak ada kebenaran sama sekali. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Iblis tahu benar cara menjerat manusia yang menghadapi masa-masa sukar. Uang, harta, jabatan, popularitas, pertolongan instan ia tawarkan supaya manusia meragukan kuasa Tuhan dan jatuh dalam dosa. Dosa itu akan membuat rasa yang menyesakkan dan penuh penderitaan. Raja Daud mengalami situasi yang menyesakkan dan penuh penderitaan. Situasi yang tak mengenakan itu ia rasakan akibat menyimpan dosa. Ia merasa tulang-tulangnya seperti menjadi lesu, sumsumnya menjadi kering, seperti ada beban yang menekan berat. Di tengah deraan rasa takut akan dosa dan tidak mau mengakui dosa di hadapan Allah, Daud tiba pada perenungan penting, yakni Allah akan mengampuni dosa yang diakui di hadapannya. Karena itulah, Daud memberitahukan dosa-dosanya kepada Allah. Daud mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah. Ia tidak malu. Daud yakin, Allah melihat kepedihan hati orang yang berdosa dan meminta pengampunan. Ia juga yakin bahwa Allah akan memberikan pengampunan. Dosa yang disembunyikan akan mematikan nurani dan mendatangkan ketakutan. Hidup dengan membawa beban dosa akan memberatkan kita. Tetapi, pertobatan mendatangkan pembebasan, pelepasan dan kelegaan. Tak ada dosa yang terlalu besar yang tak dapat Allah ampuni. Kasih karunia dan pengampunan Allah melebihi daya rusak dosa. Kasih dan pengampunan Allah memulihkan. Allah ingin melepaskan beban dosa kita. Maka, akuilah dosa di hadapan Allah, agar kita beroleh pengampunan dan menjadi lega. Kita coba perhatikan apa yang dikatakan firman-Nya bahwa, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Dalam pertobatan, ada semacam kegelisahan batin yang harus dirasakan. Namun bila tidak bertobat, keadaan menjadi lebih buruk lagi. Pemazmur mengajarkan kepada kita bahwa satu-satunya jalan yang benar yang menuju pada kedamaian hati nurani kita yaitu mengakui dosa-dosa kita, supaya semua dosa itu bisa diampuni, untuk menyatakannya, supaya kita bisa dibenarkan. Jalan inilah yang diambil oleh Daud. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak lagi kusembunyikan. Perhatikanlah. Orang-orang yang ingin mendapatkan penghiburan atas diampuninya dosa-dosa mereka harus berani malu untuk mengakui dosa-dosa itu dan bertobat darinya. Kita harus mengakui kenyataan dosa dan menyebutkannya dengan terperinci perbuatan yang telah dilakukan. Kita harus mengakui telah bersalah dengan berbuat dosa dan menyadari bahwa kesalahan itu sangat besar serta bersedia menanggungnya, di mana kita sungguh telah berbuat jahat. Kita harus mengakui bahwa adillah bagi kita untuk dihukum karena dosa kita itu. Tuhan itu adil dalam semua hal yang diizinkan terjadi pada kita, dan bahwa kita patut mendapatkan apa yang jauh lebih buruk dari itu. Aku tidak layak lagi disebut anakmu. Dengan maksud kudus kita harus mengaku dosa dengan rasa malu di hadapannya, dengan takut dan gentar. Ingat bahwa 1 Yohanes 1 ayat 9 cukup jelas bagi kita. Sehingga jangan pernah menutupi dosa. Allah rindu kita terbuka di hadapannya tentang dosa-dosa kita. Karena itu,
segeralah mengaku dosa di hadapan Allah jika kita melakukan dosa. Sukacita pengampunan tidak mudah bagi manusia, yaitu seseorang untuk mengakui kesalahan yang pernah ia lakukan dalam kehidupannya. Banyak tindakan dilakukan untuk menutupi kesalahan yang pernah dilakukan, seperti penyangkalan akan kesalahan, menyembunyikan diri agar kesalahan tidak tampak, bahkan ada tindakan yang menganggap kesalahannya akan tertutupi dengan menyatakan kesalahan orang lain. Semua tindakan ini tidaklah membebaskan manusia dari kesalahannya. Lewat kesaksian Daud dalam Mazmur ini, kita dapat belajar bahwa mengakui keberdosaan akan mendatangkan berkat. Setelah dosa diampuni, Allah memberikan penglihatan pada manusia untuk melihat kehidupan orang benar dan orang fasik, dan melalui ungkapan pemazmur ini, kita akan belajar untuk mengakui kesalahan dan kelemahan kita. Ayat 1-5 Sukacita pengampunan, kepuasan yang besar serta kebebasan jiwa menggirangkan seseorang setelah dosa-dosanya ditutupi, ditiadakan dan dibersihkan oleh Tuhan yang suci. Sikap insani untuk menutupi kesalahan dengan berdiam diri mendorong manusia ke alam tidak sadar, tetapi akan kelihatan keluar dalam gejala-gejala penderitaan jasmani dan kenyerian yang mendalam, juga keluhan yang tidak tertahankan. Tidur tidak dapat menghentikan ketidakserasian yang begitu keras, dan desakan yang terus-menerus memberi petunjuk tentang adanya tangan keadilan Allah yang tidak terelakkan. Ketekunan dalam upaya penekanan itu telah mengurangi kekuatan manusia secara berangsur-angsur, seperti pohon yang melayu dalam musim kemarau panjang. Sebaliknya, ketika manusia memutuskan untuk mengaku kelemahannya kepada Allah, yang bersedia mengampuninya dengan cuma-cuma dan sepenuhnya menyelesaikan masalahnya, dengan pengakuan yang sederhana dosa dan segala aspek tindak lahiriah, ketidaktaatan dan pemberontakan atau pelanggaran dan korupsi batiniah atau kesalahan sepuhnya diampuni dan ditutupi sehingga tidak lagi merupakan persoalan antara Allah dengan manusia. Pengalaman pribadi Daud tentang pengampunan Allah dijadikan sebagai dasar untuk panggilan bagi doa yang berkeyakinan oleh setiap orang benar, dengan ketentuan bahwa doa itu disampaikan selagi Tuhan masih dapat didekati. Oleh pertobatan seseorang dapat memasuki suasana baru dari perlindungan ilahi di tengah badai kehidupan. Penyepian Daud karena kesalahan itu diganti dengan firman Allah yang penuh bimbingan dan simpatik. Pemisahan sunyi dari pendosa yang tidak mau mengakui kesalahan diganti dengan pengertian Allah yang menyatakan, "Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu," merupakan ikatan ideal antara guru dan murid atau ayah dengan anak, bertentangan dengan jawaban yang peka dari hati yang mau diajar, adalah kehendak yang tegar, yang menolak untuk datang mendekati Tuhan, dan sebab itu harus dicambuk dengan hukuman. Pikiran ini mengenai ajaran dalam kesalehan dan dalam pengakuan bebas. Dosa akan berakibat hukuman atau belas kasihan. Perbedaannya timbul dari pengakuan kepada Tuhan. Kasih setianya sedemikian rupa, sehingga semua orang yang dapat menyatakan diri benar melalui penerimaan pengampunannya memiliki sumber kesukaan yang murni yang memancar dari hati tanpa tipu daya, dan kedamaian tidak terpisahkan dari kesucian. Bila mengampuni adalah karakter Allah yang kita percayai, maka sesungguhnya sikap ini menjadi teladan bagi setiap orang percaya. Pengalaman Daud yang menerima pengampunan dari Allah menjadikan hidupnya bersukacita. Beban dosa yang dialami manusia menjadikan hidup tertekan dan terkurung dalam perasaan bersalah, bahkan mempersalahkan diri sendiri. Lari dari kenyataan dan menyembunyikan keberdosaan tidak akan membebaskan manusia dari perasaan bersalah. Tetapi mengakui kesalahan adalah upaya untuk mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan manusia. Ketakutan untuk mengakui kesalahan atau dosa manusia adalah hukuman yang akan diterima sebagai ganjaran pemberontakan. Tetapi tidak mengakui kesalahan tidaklah mampu meniadakan kesalahan. Sebaliknya, akan menambahkan beban hidup manusia. Pada dasarnya dan menjadi konsekuensi dosa diganjar dengan hukuman.
Namun sebagai umat yang telah menerima pengudusan oleh kasih Tuhan, layaknya kita menyadari bahwa hukuman sebagai ganjaran dosa kita tidaklah melebihi kasih Allah yang dinyatakan bagi kita. Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk mengakui dosa kita, dan pengampunan akan menjadi milik kita sebagai bukti pendamaian Allah dengan manusia. Allah menyatakan dirinya sebagai penasehat bagi kita, seperti seorang ayah menasehati anaknya agar meninggalkan perbuatan pelanggaran dan menjadi orang benar dan jujur. Dengan menuruti kehendak Allah, kita akan mengalami dan menikmati hubungan yang baik dengan Allah yang nyata, dengan hubungan terhadap sesama di dunia ini, sehingga sukacita menjadi milik kita. Apa artinya jika kita mengaku dosa kita? Dia setia dan adil. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 5-10, Rasul Yohanes menggambarkan persekutuan sejati dengan Yesus Kristus sebagai berjalan dalam terang. Salah satu cara orang percaya berjalan dalam terang adalah dengan mengakui kecenderungan manusiawi mereka untuk berbuat dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yohanes menggambarkan Allah dan Yesus sebagai terang. Seringkali, Yesus menyebut dirinya sebagai terang. Kekudusan mutlak Allah memancarkan terang ke dalam kegelapan dunia yang penuh dosa. Mereka yang ingin memiliki hubungan yang sejati dengan Allah harus menaati firman-Nya dan hidup dalam terang-Nya. Namun, untuk melakukan ini, masalah dosa harus ditangani secara terbuka di hadapan Tuhan. Yohanes menjelaskan, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Cara mengatasi dosa adalah bertobat dan mengakuinya segera setelah kita menyadarinya. Jika tidak, rasa bersalah akan sangat membebani kita, seperti yang terjadi pada Daud. Akhirnya, kata Daud, "Aku telah mengakui segala dosaku kepadamu dan berhenti berusaha menyembunyikan kesalahanku. Aku berkata dalam hatiku, aku akan mengaku kepada Tuhan, dan Engkau mengampuni aku. Segala kesalahanku telah dihapuskan." Kata mengaku mengacu pada pengakuan dosa. Ketika kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, kita setuju dengannya bahwa kita telah melanggar hukum-Nya dan karenanya pantas dihukum. Pengakuan mengakui bahwa kita salah, kita secara pribadi bersalah. Pengakuan menghadapi penyangkalan kita terhadap dosa secara langsung. Kita cukup rendah hati untuk berkata, "Tuhan, aku telah berdosa terhadap-Mu," dan orang percaya yang ingin berjalan dalam terang Tuhan harus bersedia membiarkan Dia menangani hidup mereka secara radikal. Penting untuk dicatat bahwa, pada titik keselamatan, semua dosa kita diampuni. Di kayu salib, Yesus membayar hukuman atas dosa-dosa kita, sekali dan untuk selamanya. Setelah kita dimeteraikan dengan darah perjanjian Kristus, tidak ada yang dapat kita lakukan yang akan menghalangi kita dari surga. Semua dosa kita masa lalu, sekarang, dan masa depan, diampuni melalui darah Yesus Kristus. Namun, Yesus mengajarkan bahwa orang percaya harus terus mencari pengampunan Tuhan setiap hari. Setelah keselamatan, orang Kristen seringkali gagal mencapai sasaran. Karena alasan ini, Yohanes menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dosa-dosa yang diungkapkan secara terbuka dan diakui kepada Tuhan tidak akan menghalangi kita untuk berjalan dalam terang persekutuan sejati dengan Yesus Kristus. Jadi, pertama-tama, kita harus mau mengakui dosa-dosa kita kepada diri kita sendiri. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaran-pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku, kata Daud dalam Mazmur 51 ayat 3.
Kita melukai diri kita sendiri dan menghambat hubungan kita dengan Allah jika kita mencoba menyembunyikan atau menyangkal dosa-dosa kita. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Namun, jika kita jujur dengan diri kita sendiri, kita dapat bertobat dan mengakui dosa-dosa kita kepada Allah serta mengalami pengampunan dan penyuciannya. Terkadang kita mungkin perlu mengakui bahwa kita telah berbuat salah kepada anggota keluarga, rekan kerja, atau saudara seiman. Kitab suci mengajarkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita kepada orang percaya lainnya dan mencari pengampunan dari mereka yang telah kita sakiti. Mempertahankan hubungan yang sehat, penuh kasih, dan intim akan membutuhkan pemberian dan penerimaan pengampunan. Karena begitulah cara hubungan bekerja. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan dan orang lain, jika kita menyinggung pihak lain, kita memperbaiki hubungan dengan mengakui kegagalan kita dan meminta pengampunan. Syukurlah Tuhan itu setia dan adil. Istilah-istilah ini dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 menggambarkan sifat Tuhan. Kata setia berarti dicirikan oleh kasih sayang atau kesetiaan yang teguh. Tuhan tidak akan pernah menyerah pada kita. Kita selalu dapat mengandalkan kasih dan pengampunannya yang teguh. Ketika kita berpaling kepada Tuhan, Dia akan mengasihani kita dan dengan cuma-cuma mengampuni dosa kita. Adil mengacu pada secara hukum atau etika benar, dan terutama bebas dari bias, pilih kasih, atau penipuan. Tuhan terhormat secara moral. Dia telah berjanji dalam firman-Nya bahwa jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil. Oleh karena itu, kita dapat percaya bahwa Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Paulus menegaskan, Ia adil dan benar, dan Ia membuat orang-orang berdosa benar di hadapan-Nya ketika mereka percaya kepada Yesus. Berbahagialah, Mazmur 32 ayat 2 berkata, berbahagialah manusia, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Nas hari ini mengajak kita untuk berbahagia. Mengapa? Pemazmur memberikan alasannya, yakni karena kesalahan kita tidak diperhitungkan dan karena jiwa kita tidak seperti penipu. Jadi, bersyukurlah kita, bergembiralah kita, berbahagialah kita, karena Dia, Kristus Yesus, Anak Tunggal Allah Bapa, Juru Selamat, Penebus dosa dan Tuhan kita, sudah berkenan mengampuni segala pelanggaran serta menebus dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dia sudah menebus dan mengampuni dosaan kesalahan kita, baik yang kita sengaja dan tidak kita sengaja, maupun segala dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat dan belum kita perbuat. Kata, diperhitungkan, menurut pendapat umum, adalah diingat akan, dipertimbangkan, dimasukkan dalam pertimbangan, dihitung utang piutang, atau dihitung-hitung kesalahannya. Firman Tuhan dalam surat Roma 4 ayat 8, berbunyi, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diingat, tidak dipertimbangkan, tidak dimasukkan dalam pertimbangan, tidak dihitung sebagai utang atau tidak dihitung lagi oleh Tuhan. Dalam kata lain, berbahagialah orang yang dosa dan kesalahannya dianggap lunas oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang dosa dan kesalahannya diampuni dan ditebus oleh Dia, Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang dosa dan kesalahannya dibenarkan oleh karena iman kita kepadanya. Apabila dikatakan, berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan, maksudnya adalah bahwa orang yang berbahagia adalah orang tidak diingat, tidak dipertimbangkan, tidak dimasukkan dalam pertimbangan, tidak dihitung sebagai utang atau tidak dihitung lagi oleh Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang segala kesalahannya diampuni oleh Allah dalam nama-Nya. Orang yang berbahagia adalah orang yang sudah memperoleh pengampunan dari Allah Bapa yang bertakhta di sorga,
melalui darah anak tunggalnya yang kudus dan mahal. Orang yang berbahagia adalah orang yang segala kesalahannya sudah ditebus dan dihapus oleh Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Pertanyaan kita sekarang adalah langkah apa yang harus kita lakukan agar bahagia itu menjadi milik kita? Pertama, kita harus mengakui setiap dosa yang kita lakukan. Jangan pernah mendiamkan dosa, sekecil apapun dosa akan mendatangkan masalah bagi kita. Seringkali dosa-dosa kecil seperti dosa bohong, dosa sakit hati, dosa benci, dosa iri hati dan lain sebagainya adalah dosa-dosa yang tidak terselesaikan karena kita anggap bahwa dosa-dosa yang demikian merupakan dosa yang wajar dilakukan selagi kita menempati tubuh kedagingan ini. Tetapi tidak demikian dengan cara pandang Allah, dosa besar maupun dosa kecil semuanya adalah dosa, dosa adalah dosa yang mendatangkan masalah. Kedua, kita harus memanfaatkan anugerah Allah dalam kehidupan kita. Pengampunan adalah anugerah Allah. Itu terjadi karena kasih Allah semata-mata. Kalau bukan karena anugerah Allah, posisi kita akan tetap sebagai terdakwa dan akan mengalami hukuman maut yang hanya menunggu eksekusi. Jadi, jangan permainkan Allah dengan hidup semaunya, karena kalau sampai kita jatuh ke dalam dosa, Allah akan kejar dan tekan kita, dan kalau kita tidak mempedulikannya, Allah akan hancurkan kita. Ketiga, kita harus milikilah hidup yang benar. Dahulu memang kita orang berdosa, tetapi karena anugerah Allah kita dibenarkan dan merdeka atas dosa. Predikat orang benar yang kita sandang harus kita pertahankan dengan menjalani hidup sebagai orang benar, yaitu kehidupan yang seturut kehendak Allah yang berarti juga kehidupan yang memiliki kontras dengan kehidupan dunia ini. Memang hal ini akan menggiring kita pada tekanan-tekanan hidup karena kita berada di poros yang berbeda dengan dunia ini. Namun apabila kita fokus dengan Allah, maka posisi kita tidak akan mudah untuk digoyahkan dan hidup kita akan senantiasa bersukacita meskipun masalah masih akan tetap ada. Tetapi masalah itu tidak akan menjadi masalah yang melumpuhkan kita. Karena itu, berbahagialah sebab Allah tidak memperhitungkan kesalahan kita. Berkat dari pengampunan Tuhan pada Mei tahun 2013, Edward Snowden yang berusia 29 tahun membuat gempar dengan merilis informasi tentang ruang lingkup pengawasan pemerintah terhadap rakyat Amerika Serikat. Ternyata National Security Agency, NSA, Badan Keamanan Nasional, mencatat setiap panggilan telepon yang rakyat Amerika Serikat lakukan, sehingga pemerintah mengetahui semua kegiatan rakyatnya. Rakyat merasakan tidak ada lagi ruang privasi buat mereka. Sekarang, tidak ada lagi anonimitas, atau hal tanpa nama. Jika ingin menjaga privasi, kita harus keluar dari jaringan internet, membayar tunai untuk setiap pembelian barang, dan tidak memakai ponsel. Upaya NSA Amerika Serikat untuk mengetahui semua kegiatan rakyatnya tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan pengetahuan sempurna Tuhan. Sekitar 3000 tahun yang lalu Raja Daud berkata, "Engkau mengetahui ketika aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh." Ini adalah masalah buat kita karena kita semua bergumul dengan dosa dan kelakuan berdosa kita. Tuhan mengetahui semua perbuatan kita. Oleh karena itu, pengampunan adalah salah satu berkat terbesar buat kita. Dalam Mazmur 32, Daud mengekspresikan sukacita dan berkat dari pengampunan Allah. Pemazmur bersukacita karena Allah menerima pengakuan dan pertobatan umatnya. Allah mau mengampuni para pendosa. Mengampuni adalah bagian dari sifat dirinya yang penuh kasih. Ia menyatakannya kepada Musa, menyatakan kepada Daud, dan secara dramatis menunjukkan kepada dunia melalui Yesus Kristus. Pengampunan Allah digambarkan melalui perkataan, diampuni pelanggarannya, ditutupi dosanya, dan yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Rasul Paulus mengutip ayat-ayat ini dalam Roma 4 ayat 7-8 serta menunjukkan bahwa pengalaman pengampunan yang menggembirakan ini dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus.
Kita semua memiliki dosa masa lampau yang membebani. Kita mungkin merasa seperti Daud ketika menulis bahwa tangan Allah menekannya dengan sangat berat sepanjang siang malam dan bahwa sumsumnya menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Namun, pemazmur mengajari kita tentang perlunya pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Ketika ia datang mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan, ia merasakan kelegaan. Berdiam diri terhadap dosa tidak mendatangkan berkat pengampunan dari Allah. Sebaliknya, pengakuan dosa kepada Allah membawa pemulihan. Belas kasih dan bantuannya adalah suatu hal yang pasti. Apakah Anda telah menerima pengampunan dari Allah? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih,
Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.